Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Prasetya Sanjaya, kelas Informatika 4, NIM-nya 2011-3515. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan algoritma penjadwalan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang SCFS. Nah, di sini kita bisa lihat P1 datang jam 12 malam. P2 datang jam 2 Pak. P3 datang jam 3. Nah, di sini burst time-nya P1 2 jam. Maka di sini kita warnai P1 kuning. Nah, kalau SCFS ini sistemnya antrian dan tidak bisa diganggu gugat. Jadi kalau burst time-nya P1 2 jam, kita juga harus menyelesaikan 2 jam itu baru ke P kedua. Nah, burst time-nya P2 adalah 2, juga sama 2 jam. Berarti mulai dari sini 3 sampai 4. Nah, hijau. Sedangkan burst time-nya P3 datang jam 3. Sedangkan P2 masih dilayani sampai jam 4. Karena burst time P2 adalah 2 jam. Nah, berarti P3 harus nunggu 1 jam. Di sini baru akan dilayani pukul 5. Kita warnai warna. Nah, berarti waiting time yang diperlukan oleh P1 kan datang awal dari jam 12 dan burst time-nya 2 jam. Berarti waiting time-nya 0. Kemudian P2 datang jam 2 dan P1 juga selesainya jam 2. Berarti P2 ini datang langsung dilayani. Berarti waiting time-nya adalah 0. Tidak ada waiting time. Nah, sedangkan P3 ini dia datang di jam 3. Sedangkan P2 burst time-nya 2 jam, jam 3 sampai jam 4. Maka P3 harus menunggu dulu 1 jam. Berarti waiting time-nya 1 jam. Ini 1 jam. Lalu kemudian akan dilayani pukul 5. Jadi rata-rata waiting time dari ketiga P ini 0 ditambah 0 ditambah 1 dibagi 3, hasilnya 0,33 sekian. Kemudian turn around. Turn around ini adalah burst time ditambah waiting time, maka akan ketemu turn around. P1 burst time-nya 2, waiting time-nya 0, maka turn around time P1 adalah 2. Kemudian P2 burst time-nya 2, waiting time-nya 0, maka turn around time-nya adalah juga 2. Nah, P3 1 burst time-nya, waiting time 1, maka turn around-nya 2 juga. Maka di sini kita bisa ambil rata-rata turn around time dari ketiga ini 2 ditambah 2 ditambah 2 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, yang kedua ini kita akan membahas SCF. Nah, SCF ini ada 2 jenisnya, NCF non-preemptive dan NCF preemptive. Yang pertama kita bahas yang SCF non-preemptive terlebih dahulu. Ini sebenarnya sama, hampir mirip dengan FCFS,
Tapi oke, kita akan buktikan dulu perbedaannya. Nah, P1 datang jam 12 malam dengan burst time 3 jam. Maka dia akan dieksekusi tanpa waiting time 3 jam ini. Kita beri warna kuning. Nah, ini kita ulangi. Sifat dari SJF dan preemptive ini, jika kita itu butuh yang burst time-nya paling sedikit. Nah, P1 datang jam 12 malam, mempunyai burst time 3. Nah, di sini kita warnai warna kuning. Nah, di jam 2 ini P2 datang dengan burst time 2, sedangkan P1 masih ada 1. Maka P1 akan diselesaikan terlebih dahulu karena memiliki burst time lebih sedikit. Kemudian berarti kan kemudian P2 jalan akan dieksekusi pukul 3. Nah, ini kita beri warna hijau. Oh, salah. Nah, di waktu P2 akan dieksekusi ini, tiba-tiba P3 datang jam 3 dan mempunyai burst time 1. Secara otomatis yang didahulukan adalah yang burst time paling sedikit. Maka P3 langsung dieksekusi tanpa waiting time. Nah, sedangkan P2 harus menunggu. Di 1 jam setelah P3 selesai. Maka di jam 4 P2 baru akan dieksekusi selama 2 jam. Di sini kita bisa lihat waiting time dari P1 0. Nah, P2 mempunyai waiting time 2 karena saat P2 datang jam 2, P1 masih dieksekusi dengan burst time 1 jam. Kemudian pukul 3 P3 datang dengan burst time 1, maka otomatis yang didahulukan adalah P3 di sini. Jadi waiting time P2 adalah 2 jam antara pukul 2 sampai pukul 4. Nah, ini. Kemudian turnaround time P1 burst time-nya 3, waiting time-nya 0, tapi turnaround-nya 3. P2 burst time-nya 2, waiting time-nya 2, 4. P3 burst time-nya 1, waiting time-nya 0. Di sini 1. Di sini kita bisa hitung rata-rata waiting time-nya adalah 0,67. Sedangkan rata-rata turnaround time-nya 2,67. Untuk yang selanjutnya kita akan bahas SJFP. Nah, di sini kita mulai aja. P1 datang jam 0, jam 12 misalnya. Sedangkan waktu burst time-nya adalah 5 jam, panjang kan? Dari jam 12 sampai jam 5. Nah, maka akan ini kita tahu di sini. Nah, di sela-sela P1 ini P2 datang, maka dia akan dieksekusi terlebih dahulu.
Nah, ini P1 dieksekusi, baru jalan 2 jam, P2 masuk, maka P2 masuk antrian. P2. Kemudian dicek, P1 sisanya 3, sedangkan P2 hanya 2, maka P1 akan masuk antrian, sedangkan P2 akan dieksekusi di sini. Nah, di sela-sela P2 sedang berjalan 1 jam, P3 datang. Nah, kita cek lagi, P3 1 jamnya, sedangkan P2 juga masih 1. Maka di sini akan dilanjut dan P3 masuk antrian. Saat P2 sudah selesai, lalu kita lihat lagi, burst time-nya P1 masih 3 jam, sedangkan P3 1 jam. Maka yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah P3. Kita warnai warna biru. Nah, P3 ini hilang dari antrian, tinggal P1. Nah, setelah P3 selesai, maka akan dilanjutkan sampai selesai P1 yang sisa tinggal 3 jam di sini. Nah, antrian habis. Kemudian kita hitung waktu waiting time-nya, mulai dari P1. P1 baru datang langsung dieksekusi 2 jam, maka di sini 0. Kemudian di sela-sela itu P2 datang, berarti waiting time-nya P1 ditambah 3, mulai dari 3, 4, 5. Karena P3 di jam 4 sudah dieksekusi, berarti di sini 3, maka waiting-nya 3. Kemudian P2 datang langsung dieksekusi, berarti waiting-nya 0 sampai selesai. Kemudian P3 datang jam 3, dieksekusi jam 4, waiting time-nya 1. Maka kita hitung time run adalah waktu burst time-nya ditambah dengan waiting time, maka 5 ditambah 3, 8. 2 ditambah 0, 2. 1 tambah 1, 2. Maka di sini bisa rata-rata waiting time-nya adalah 1,3, sedangkan rata-rata run time-nya 4. Untuk selanjutnya, kita akan membahas round robin. Round robin ini pada dasarnya sama persis dengan FCFS ya. Variabel yang dilihat pertama adalah arrival time, tapi ditambah 1 dengan quantum time. Quantum time itu seperti masa tenggang. Jadi, nah kita langsung perhatikan aja biar gampang. Jadi quantum time ini adalah waktu maksimum ketika P1, P2, P3 ini dieksekusi. Nah, kita mulai aja. P1 untuk burst time-nya 5, sedangkan quantum time-nya 2, maka di sini akan dieksekusi 2 dulu. Kita warnai kuning. Kemudian kita lanjut P2. P2 datang jam 2 dengan burst time-nya 2, maka di sini akan dieksekusi 2. Kita warnai hijau. Nah, P2 selesai karena hanya
burst time 2. Nah, kemudian kita balik lagi ke P1. Kita lihat antrian yang pertama, maka P1 akan dieksekusi lagi di sini 2 jam. Nah, setelah 2 jam ini, P3 baru akan dieksekusi 1. Karena burst time-nya hanya 1. Nah, setelah ini selesai, P3 selesai, baru P1 sisanya 1 akan dieksekusi. Nah, di sini kita bisa lihat waiting time-nya. Yang pertama, P1 itu kan 0. Kemudian dia harus menunggu lagi 2 jam. Kemudian kita tulis 2. Kemudian baru dieksekusi lagi 2 jam. Lalu dia harus menunggu lagi 1 jam. Maka kita tulis 1. Berarti waiting time dari P1 adalah 3. Nah, kemudian P2. P2 tanpa waiting time. Pukul 2 masuk langsung dieksekusi 2 jam. Langsung selesai. Berarti 0. P3. P3 datang jam 3. Jam 3. Baru dieksekusi pukul 6. Maka waiting time-nya adalah 3. Pukul 3, 4, 5. Maka waiting time-nya 3 jam. Kemudian runtime. Runtime dari P1 adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8. Sedangkan P2, 2 tambah 0, 2. 1 ditambah 3, 4. Rata-rata waiting time dari ketiga ini adalah 2. 3 ditambah 0 tambah 3 dibagi 3. Sedangkan rata-rata runtime dari ketiga ini adalah 4,67. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang priority. Nah, di priority ini ada satu kolom lagi yang dinamakan priority ini ya. Kita bahas satu kolom lagi. Yang pertama kita bahas prioritas non-preemptive dulu ya. Ini kita bahas dulu. Nah, P1 datang pukul 5. Maka ini akan dieksekusi selama 5 jam. Karena ini tidak bisa digugat, jadi kita selesaikan dulu yang pertama datang. Kita warna kuning. Kemudian setelah P1 selesai jam 2 ini P2 datang, maka dia harus menunggu dulu sampai P1 selesai. Setelah P1 selesai, kita baru lihat prioritasnya P2 atau P3. Di sini priority yang diprioritaskan pertama adalah P3, maka P3 akan dieksekusi terlebih dahulu dengan burst time 1. Kita warna biru. Nah, setelah P3 selesai, baru yang terakhir P2 dieksekusi dengan burst time 2. Nah, ini dengan burst time 2. Nah, jadi priority non-preemptive ini sifatnya seperti yang datang duluan akan dieksekusi terlebih dahulu sampai selesai. Tapi juga setelah itu kita melihat skala prioritasnya. Nah, karena P2 datang pukul 2 sedangkan P1 datang pukul 12, maka P1 didahulukan sampai selesai. Kemudian P2 dan P3 datang jam 3. Kemudian karena P2 dan P3 skala prioritasnya lebih banyak P3, maka P3 akan dieksekusi terlebih dahulu selama 1 jam burst time-nya. Lalu baru P2 dieksekusi selama 2 jam. Nah, waiting time dari P1 ini adalah 0 karena langsung dieksekusi sampai selesai. Sedangkan P2 harus menunggu dari jam 2 sampai jam 6 baru dieksekusi. Maka waiting time-nya adalah 4. Sedangkan P3 datang jam 3, dieksekusi jam 5. Maka waiting time-nya adalah 2. Time run yang dari P1 5, P2 6,
P3 3. Untuk selanjutnya kita bahas priority preemptive. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang priority, tapi gini, langsung praktekkan aja. P1 datang jam 12, sedangkan berstemnya 5. Nah, di jam 2, di sela-sela P1 sedang dilayani, P2 datang jam 2, maka P1 hanya 2 jam. Kemudian P2 dieksekusi pukul 2. Nah, di sini pukul 2 kita warnai warna biru. Nah, di sela-sela P2 ini sedang dieksekusi, P3 datang dengan berstem 1 dan prioritasnya 1. Dia diprioritaskan, maka akan P3 akan didahulukan. Oh, ini maaf, salah. Ini salah warna, hijau. Nah, P3 selesai. Kemudian P2 masih 1 jam. Di sini P2 dan P1 prioritasnya lebih tinggi P2, maka P2 akan dieksekusi terlebih dahulu. P2 selesai. Kemudian P1 baru akan dilayani sampai selesai. Di sini masih ada 3 jam, berarti ini diisi 3 jam sampai jam 7. Kita warnai warna kuning. Nah, di sini yang pertama kita jelaskan satu-satu. P1 datang jam 12. Kemudian di sela-sela P1 sedang dieksekusi, P2 datang dengan prioritasnya 2. Maka P2 akan didahulukan. Dan di sela-sela P2 dieksekusi jam 3, P3 datang. Berarti dengan berstemnya 1, prioritinya 1, maka juga P3 akan didahulukan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita lihat dari prioritasnya P2 lebih tinggi, maka P2 akan dieksekusi terlebih dahulu di sini. Kemudian baru P1 diselesaikan. Nah, di sini turnaround waiting time dari P1 mulai dari 0, kemudian waiting time-nya ditambah 3 jam dari jam 2 sampai jam 4, maka total waiting time-nya P1 adalah 3 jam. Dan runtime-nya 5 ditambah 3, 8. Kemudian P2 datang langsung dieksekusi, maka di sini 0. Kemudian disela 1 jam oleh P3, maka di sini tambah 1. Waiting time-nya P2 adalah 1 dan time error-nya adalah 3, dari 2 ditambah 1. Kemudian P3 tidak ada waiting time karena baru datang langsung dieksekusi karena prioritasnya 1 dan burst time-nya juga 1. Time error-nya 1. Nah, rata-rata waiting time dari ketiga ini adalah 1,33, sedangkan rata-rata time error-nya adalah 4. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.